رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Halaman 41 Mas'alatun artinya ini masalah tentang apa ini supaya nyambung ya, pengajian kita yang melalui nyambung masalah bahasa ya. Ini kan Quran bahasa Arab ya, hadis bahasa Arab berbicara masalah bahasa ya. Ta'arudi adalah wal muhtar ya. Wal muhtar. Pendapat yang terpilih. Ini supaya nyambung lagi. Sebelumnya ini ada dua pendapat. Sebelumnya dua pendapat tentang apa? Tentang bahasa. Pendapat pertama, pendapat jumhur mengatakan bahwa bahasa itu yang ngajarin Allah. Bahasa itu yang ngajarin Allah. Dari mana tahunya? Oh, dari firman Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kan manusia pertama siapa? Adam. Siapa itu yang ngajarin Adam berbahasa? Allah. Oh. Allah ajarin Nabi Adam akan nama-nama. Ini namanya meja, ini namanya buku, ini namanya semua Allah ajarin. Oh, berarti asal bahasa itu bukan manusia itu sendiri yang menciptakan, tetapi siapa yang ngajarin? Ya. Gitu. Nah, kita kan kalau ingin apa? Kenapa kok bahasa dibahas dalam masalah usul fikih? Karena Quran bahasa Arab. Ya. Kita ingin melaksanakan perintah Allah yang Allah tuangkan perintahnya itu melalui Al-Quran. Quran kan bahasa Arab. Ya. Nah, kalau seandainya bahasa itu yang ngajarin Allah, ada ulama yang nggak setuju. Kata ulama berarti ya apa itu? Ya, berarti syariat Allah datangnya duluan, ya. Kemudian bahasa baru diajarin apa? Nggak bisa masa ya syariat duluan. Nah, kemudian sedangkan Allah Ta'ala nurunin Quran bahasa Arab udah ada. Ya. Allah nurunin kitab Taurat sebelumnya Al-Quran, bahasa Taurat mau udah ada. Karena Allah mengatakan wa ma arsalna min rasul illa bilisani qaumi. Tidaklah aku mengutus seorang rasul kecuali mengikuti bahasa kaum itu. Berarti kan bahasanya duluan. Ya, gitu kan? Kalau yang dia bilang dari bahasanya belakang, berarti Taurat duluan. Nah, bahasanya boleh ada kalau nggak bisa. Ya. Sebab Allah Ta'ala mengutus Rasul dan memberikan kitab suci. Kitab sucinya itu berbahasa seperti bahasa setempat. Berarti kan bahasa duluan.
Kalau bahasa duluan berarti yang bikin bahasa ya manusia itu sendiri berkomunikasi, ya. Itu ada bahasa Sunda, bahasa apa, nah terbantah. Ada yang mengatakan enggak, ya tadi Allah apa bahasa itu adanya duluan, kemudian bahasa wahyu datangnya apa belakangan, menyesuaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh Tuhan. Pendapat itu. Ada pendapat ketiga, ya, mengatakan oh enggak, ada bahasa yang belakangan, bahasa istilah gitu, ya. Bahasa istilah, ya. Ya contoh ngomongnya, ya. Puasa ini sebelumnya ada perintah puasa syar'i, orang udah puasa dengan arti apa itu puasa? Arti bahasa puasa itu al-imsak, nahan diri dari segala sesuatu, sehingga nggak mau ngomong pun dikatakan apa? Puasa. Seperti Maryam alaihissalam yang berkata, ini nazartu lisawdir rahmani, sungguhnya aku nazar sama Allah mau puasa. Yang dimaksud puasa lugo. Nah kalau puasa lugo itu adanya duluan, tapi kalau puasa syar'i adanya apa? Apa puasa syar'i yang Allah wajibin kita? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Berarti kan khusus. Oh yang dari umum, dari mulai maghrib sampai apa? Dari mulai subuh sampai ada yang mengatakan gitu, ya. Yang ada duluan bahasa setempat. Adapun bahasa yang Allah ajarin bahasa yang khusus, istilah itu. Oh yang lain-lain yang nggak pakai istilah duluan udah ada. Jadi berarti udah 3 pendapat. Berapa pendapat? 3. Pertama mengatakan bahasa udah ada, bahasa diajarin sama Allah, berarti kan wahyu dulu baru bahasa belakangan. Ada yang mengatakan apa? Bahasa duluan, wahyu enggak tadi. Ada yang mengatakan apa tadi? Iya belakangan. Yang ketiga mengatakan ada yang belakangan khusus. Ada pendapat mengatakan tawakuf. Apa tawakuf? Ya, nggak berani mengatakan ini duluan, ini belakangan. Udah aja nggak berani. Berapa ini? 4. Nah sekarang baru nih supaya nyambung. Nah dari 4 tadi mana yang benar? Wal muhtar. Anak tauqifah, ya kalau yang ngajarin Allah tuh namanya apa nih? Tauqif. Ada tauqifi, ada tauqifi, ada istilahi. Kalau tauqifi Allah yang ngajarin tuh tauqifi. Jadi kalau yang muhtar adalah anak tauqifah maznunun, yang mengatakan bahwa bahasa itu yang ngajarin Allah. Kalau Allah yang ngajarin berarti apa? Sebelumnya ada syariat, sesudah ada syariat gitu, sesudah ada syariat baru apa? Allah ngajarin. Itu mazmun. Pendapat ini yang lebih kuat gitu. Kenapa bilang mazmun lebih kuat? Karena ada zon gitu, ada syak, ada waham. Zon itu apa zon? Ya. Zon itu adalah ya sangkaan yang lebih banyak apanya? Benarnya dari apa? Ya. Jadi yang mengatakan bahwa bahasa yang ngajarin Allah, bukan manusia itu sendiri yang menciptakan bahasa. Nah pendapat ini yang mazlum lebih kuat. Kenapa ini lebih kuat? Lizuhuri dari lihi. Karena dalilnya sangat zuhir. Apa itu zuhir? Dalil yang mengatakan Allah Ta'ala yang ngajarin bahasa siapa? Dalilnya zuhur, ya. Duna dalilil istilah. Nah, di bawah daripada dalil istilah yang mengatakan bahwa bahasa itu yang bikin siapa? Manusia itu sendiri. Itu istilah, ya. Itna yalzamu min taqadna. Kalau seandainya kita bilang bahasa itu yang ngajarin Allah, ente bilang tadi berarti apa? Berarti bahasa belakangan, ya, syariat tadinya duluan. Nah ini jawaban terhadap kata-kata itu. Sini jawabannya nih. Izla yalzamu min taqaddumil lughah ala bisa antakuna istilahiyatan, ya. Karena tidak mesti bahasa duluan atas syariat, antakuna istilahiyat. Tidak mesti dikatakan
Kalau apa tuh ya? Oh, kalau apa bahasa dikatakan apa? Luas ya. Apabila kita bilang bahwa bahasa itu diajarin oleh Allah, tidak mesti bahasa itu adanya belakangan, syariat itu adanya duluan, itu nggak mesti gitu ya, nggak selalu harus demikian. Li jawazi antakuna tauqifiyah ya. Karena boleh dikatakan bahasa itu tauqifi, diajarin sama Allah, wa yatawassatu ta'limuha biwahyi. Nah, ya. Sambil ya, Allah Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi dan Rasul yang bersangkutan supaya umatnya itu memahami ya. Tuh, mana contohnya? Al-Quranul Karim, Allah turunin sama Nabi Muhammad ya, dengan bahasa Arab agar supaya umatnya Nabi Muhammad paham akan bahasa wahyu Quran, maka Nabi Muhammad dikasih wahyu nerangin tuh. Jadi nggak mesti kalau terangin itu sesudah Quran semua baru terangin, enggak. Sambilan diturunin Quran, sambilan Nabi kita dikasih wahyu nerangin apa maksud daripada apa tuh? Isi kandungan Al-Quran, sehingga apabila ada perintah langsung dapat dilaksanakan, nggak perlu harus nunggu dulu kan gitu. Ini contoh. Ketika Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad kita, wa aqimus shalah wa ataz zakah, ini kan bahasa Allah kita nggak paham. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Pertanyaannya, bagaimana cara sholat? Bagaimana cara menunaikan zakat? Nabi langsung nanya, kata Nabi, shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau ente bingung bagaimana cara sholat, lihat aku sholat. Ada takbiratul ihramnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Jadi nggak mesti turunnya Quran nungguin bagaimana caranya, nungguin tahu, enggak. Berbarengan ya, berbarengan dengan apa yang kita pahami isi Al-Quran. Nah, makanya yang mengatakan bahwa yang ngajarin bahasa yang ngajarin Allah itu lebih kuat dalilnya daripada bahasa itu dibuat sendiri oleh manusia. Baik, nah itu artinya itu antakun wa yatawassat ta'limuha. Jadi Nabi kita langsung ngajarin tuh supaya umatnya paham dengan bahasa wahyu, diajarin sama Nabi melalui wahyu bainan nubuwah wa risalah. Wa anna lughata la tasbutu qiyasan bihi ay bil qiyas ya. La tasbutu kiasan ya, lughah tidak bisa ditetapi dengan kias. Bahasa itu nggak bisa ditetapi dengan kias. Makanya bahasa itu yang ngajarin Allah, apa yang maksud itu nggak bisa dikias-kiasin. Bihi dengan kias itu biqaidin ya, bihi biqaidin jituhu biqauli ya. Dengan ikatan, dengan syarat yang aku tambah dengan ucapanku, pima nahuwas pun Pima nahuas pun nggak bisa dikiaskan pada yang ada arti sifat. Dengan arti nih, ada contohnya. Nih contohnya nih. Faidastamala maknan. Faidastamala maknasmin ala wasfin munasibin litasnya. Seandainya itu bahasa mengandung nama yang punya sifat ya, yang sesuai dengan namanya. Mana contohnya? Allah bilang innamal khamru, apa itu? Hanya saja apa? Khamr ya, khamr itu kan nama tuh minuman keras. Ini sesuai dengan apa ini? Dengan sifat. Kan khamru itu apa? Khamru nutup apa? Nutup. Makanya orang perempuan pakai kurungan itu rata-rata apa? Khimar. Kenapa kurungan dikatakan khimar? Nutup apa? Nah, nutup kepala, nutup rambut. Perempuan nggak boleh kelihatan ya, rambutnya, kepalanya tutup pakai kurungan. Nah, sekarang khomer artinya nutup. Nah, apa yang ditutup? Akal. Orang minum khomer akalnya tutup. Kalau kita bilang akalnya hilang. Nah ya, tuh. Jadi ada nama yang mana nama itu punya sifat. Sifat itu nutup, munasib
sifat ini sesuai dengan namanya. Ya. Seperti apa? Kal-khamri, seperti apa? Ini kan bahasa Quran. Innamal khamru, bahasa Quran. Ya. Kal-khamri, al-muskir. Nah, apa itu? Yang minuman yang memabukkan yang dibuat. Ya. Jadi menurut orang Arab pada waktu itu, khamr itu minuman yang dibuat dari peresan anggur. Nah, ya. Minuman yang dibuat dari peresan anggur. Nah, makanya kan orang minum itu main seportan minta apa tuh? Kan nonton bola tuh kalau nggak minum alkohol nggak ini tuh dia menurut dia. Ya, makanya kan kemarin dilarang untuk minum apa? Alkohol. Ini dibuat dari ditahmili karena apa itu tadi, jus anggur itu kalau di apa? Nah, dibiarkan berapa hari akan apa itu? Keluar busa-busanya. Ketika itu diminum bisa apa itu? Menutup akal, ya. Litabukiyati akli. Wa wujida dzalika wastu fi ma'nas min akhar. Nah, sifat seperti ini didapati pada nama lain, nabis. Nah, ada bahasa Arab namanya nabis. Nabis itu adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari selain peresan anggur. Nah, itu namanya apa? Nabi. Kalau yang khusus dibuat dari peresan anggur dan korma, khamr. Tapi kalau yang dibuat dari peresan selain korma dan anggur namanya apa? Nabi. Nah, sekarang yang menjadi masalah, apakah ya hukum Nabi sama dengan hukum? Kalau menurut Imam Syafi'i, ini kias. Kan sumber hukum kita ada 4. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Kalau memang di dalam Quran nggak ada, di hadis nggak ada, pakai kias. Ya. Kata Imam Syafi'i, nabis pun hukumnya sama seperti apa? Khamr. Jadi nggak selalu Al-Quran itu nyebut hukum. Kalau memang sama sifatnya, ilatnya, kalau orang itu ilatnya, alasannya. Kenapa khamr itu diharapin? Karena memabukkan, menghilangkan akal. Kalau ada yang lain walaupun bukan berbentuk minuman, sabu-sabu, waduh, kan bukan minuman itu, pil ekstasi, namanya. Cuman saya nyebut doang, saya nggak tahu, belum pernah lihat. Itu, jadi Allah Taala yang ada. Gunain akal tuh, Pak Tabiru ya ulil absar, gunakan otakmu. Jadi kalau setiap ada masalah hukumnya dari Al-Quran, mungkin Quran itu 4 kali gede ini. Jadi Al-Quran, hukum Quran fleksibel, bisa berlaku sepanjang masa. Walaupun sesuatu yang belum ada hukumnya pasti bisa dikiaskan. Nah, inilah apa itu tadi, kembali kepada masalah kita yang daftar adalah yang apa itu, yang ngajarin siapa? Allah, yang ngajarin Allah. Kata Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Kita lanjut sedikit lagi nih kamu. An-Nabi air muskil min ghairi ma'il inab lam yasbut lahu bil qiyas dalikal ismi. Kalau isim itu nggak bisa dikiasin, yang dikiasin hukumnya gitu. Ya nabis, ya khamr nggak bisa dikiasin. Yang dikiasin bukan namanya apa? Hukum tuh, Nah, jadi nama itu nggak bisa dikiasin. Lam yasbut lahu bil qiyas dalikal ismi lughatan. Fala yusamma nabi itu khamr. Nabis nggak dikatakan khamr pun nggak dikatakan apa? Nabi. Idma bin syai'in ila wala husmun. Tidak ada sesuatu kecuali dia punya apa? Nama sendiri-sendiri. Oleh karena itu fala yasbut lahu ismun akhar kiasan. Tidak bisa nama dikiaskan sama yang lain. Kama idza sabata li syai'in hukmun binasin lam yasbut lahu hukmun akhar kiasan. Nggak bisa. Nah, wakila yasbut bihi, ada yang mengatakan bisa dikiaskan kalau sama anda biru komron,
Nah ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi yang tidak bisa dikiaskan namanya, tapi hukumnya apa? Nah, ya. Apa kata Imam Syafi'i? Qasan nafas disarik. Yang ada di Al-Quran selain khamar, apa itu? Apa? Orang mencuri apa hukumnya? Faqta'u aydiyahum. Potonglah apa itu? Tangan pencuri. Ya. Kalau di pertama kali udah dipotong, dia nggak tahu kan mencuri lagi, potong apa ya? Nah, kaki ya, bersilang. Kalau mencuri lagi, potong lagi ya, tangannya, potong lagi. Nah, potong. Mencuri. Nah, mencuri kan apa mencuri itu artinya? Ya, mencuri tadi khamar itu apa tadi? Apa? Minuman yang memabukkan yang dibuat dari apa? Nah, kalau mencuri itu apa? Mencuri barang caranya diam-diam. Apa? Mencuri. Ya, nah, kalau begal lain, bukan tarik. Begal, copet, lain-lain. Apa definisi mencuri? Mencuri barang orang lain dengan cara hibya. Apa hibya? Diam-diam. Itu yang ada di Al-Quran, mencuri. Nah sekarang nafas. Nafas itu orang yang mencuri kain kapan. Nafas apa? Ya, ini ente nggak usah heran kok kain kapannya dicuri. Waktu zaman dulu yang namanya kain kapan itu apa? Mahal ini. Ada orang yang pencuri yang selalu mencuri apa? Menggali kuburan orang, ngambil apa? Nah, namanya bahasa Arab itu nafas. Nah kata Imam Syafi'i, ya apa namanya? Orang yang mencuri pakaian kapan pencuri. Kenapa? Sama aja seperti orang apa? Mencuri. Kenapa? Karena ngambilnya apa? Diam-diam. Pengambilnya malam orang udah pada tidur, nggak pada orang menggali kuburan. Sama seperti tadi, nafis dihukumi seperti hukum khamar. Nafas yang mencuri kain kapan pun dipotong tangan, karena dia itu dalam kategori apa? Jadi kalau mau dikiasin hukumnya bukan apanya. Nafas sarif itu yang mencuri biasa, kalau nafas yang mencuri kain kapan nggak bisa dikiasin, tapi hukumnya bisa. Nah, coba kita di sini. Ya kata Imam Syafi'i ini, kapan qala Syafi'i haitsu qasa an-nafasa bisarik, di mana Imam Syafi'i mengkiaskan hukumnya itu. Hukumnya orang mencuri kain kapan sama seperti hukumnya orang mencuri. Apa jadi? Fa'au jabal qat'a. Ya. Wajib potong tangan. Wafasan Nabi bil khamri, seperti tadi. Ya, Nabi Imam Syafi'i mengkiaskan hukumnya Nabi sama seperti hukumnya minum fa'au jabal hadda, maka wajib orang minum Nabi di had. Hadnya itu dicambuk 40 kali. Nah ini guna kosa syar'an la lugatan. Ini kiasnya itu bukannya lugah tapi apa? Apa namanya? Hukman. Baik, nah sampai sini dah ya. Kosa syar'an la lugatan. Berarti korupsi sama juga mencuri ya Pak Kiai? Korupsi. Korupsi. Nah kalau itu bukan sama mencuri itu bukan sama mencuri. Karena kan ngambil diam-diam. Memang ada orang yang apa korupsi terang-terangan. Ada orang korupsi terang-terangan? Ada nggak? Ada pembagian korupsi uang, korupsi waktu Pak Kiai. Itu hukumannya sama nggak tuh Pak Kiai? Yeah. Dengan korupsi waktu Pak Kiai. Iya. Ya kan tadi kan mencuri itu ngambil punya orang secara diam. Ya, sama juga mencuri juga kan diam. Mencuri waktu kan diam. Sebelum kita tutup nanti ke tauhid, mari kita baca Fatihah.